kasih sahabat pariwisata desa yang telah hadir melihat video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, alangkah baiknya like, komen, nyalakan lonceng notifikasinya, dan subscribe channel pariwisata desa. Terima kasih. Nama desa Sampai berasal dari kata penyampaian, yaitu tempat pengungsian warga dari beberapa pelosok untuk melindungi dirinya dari serangan penjajahan. Dahulu pada saat terjadi peperangan, para warga berlari bersembunyi mencari tempat aman. Sebagian banyak orang dari beberapa daerah banyak yang berdiam diri di Sampai untuk melindungi dirinya dari serangan penjajah. Nah, dari peperangan tersebut banyak orang yang mengungsi di daerah itu, maka disebutlah desa Sampai. Dahulu, terdapat dua orang laki-laki yang bernama Ki Baduga yang berasal dari desa Cikadu dan Ki Salendro yang berasal dari daerah Ciberem yang sedang memperebutkan sebuah sungai yang bernama Sungai Cikaro. Keduanya memiliki ilmu tenaga dalam. Awalnya air dari Sungai Cikaro itu mengalir ke Sungai Cilea Cikadu. Akibat kepintarannya Ki Salendro atau atas kelicikannya, ia berencana untuk mengadakan pesta 7 hari 7 malam dengan tujuan agar Ki Baduga tidak mengetahui bahwa air yang terdapat di Sungai Cikaro akan dialihkan arah aliran airnya ke arah tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Ki Salendro pun pergi ke tempat tinggal Ki Baduga untuk mengundang Ki Baduga agar datang ke pestanya. Pesta itu akan diadakan 2 hari setelah Ki Salendro mengundang Ki Baduga. Karena Ki Baduga adalah seorang pria yang mempunyai hobi berjoget, akhirnya ia berniat untuk menghadiri pesta tersebut. 2 hari setelah Ki Baduga menerima undangan itu, ia memutuskan untuk pergi ke pesta tersebut. Sesampainya di sana, ia langsung bergabung dengan orang-orang yang ada di sana, dan ia pun menikmati pesta tersebut. Ketika Ki Baduga sedang asik berjoget, Ki Salendro pun memulai rencananya untuk memindahkan arah aliran air Sungai Cikaro. Dengan kekuatannya, Ki Salendro memindahkan arah aliran air sungai tersebut ke arah tempat tinggalnya. Di tengah keasikannya, Ki Baduga pun lengah akan keadaan Sungai Cikaro, dan ia pun baru menyadari bahwa Ki Salendro tidak nampak di pesta tersebut. Lalu ia mulai berpikir bahwa Ki Salendro sedang berada di Sungai Cikaro. Dengan spontan ia langsung pergi meninggalkan pesta tersebut dan pergi menuju Sungai Cikaro. Sesampainya di sana, ia melihat Ki Salendro sedang memindahkan arah aliran Sungai Cikaro dengan kekuatannya. Kemudian Ki Baduga menghampiri Ki Salendro. Ki Salendro pun terkejut akan kedatangan Ki Baduga. Dengan perasaan kesal, Ki Baduga pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Ki Salendro. Akhirnya mereka bertengkar saling beradu kekuatan. Di tengah pertengkaran, Ki Salendro berhenti menyerang Ki Baduga dan berkata, "Sudah cukup. Saya menyerah apabila beradu kekuatan. Namun, belum tentu dengan tenaga saya kalah," kata Ki Salendro. Mereka pun bertengkar, saling memukul satu sama lain. Pertengkaran itu berlangsung cukup lama. Namun, akhirnya Ki Baduga pun kalah melawan Ki Salendro. Ki Baduga dilemparkan ke arah barat, dalam bahasa Sunda yaitu kulon, sehingga disebut Sampai Kulon. Dan kemudian dilempar kembali ke arah timur, dalam bahasa Sunda yaitu wetan, sehingga disebut Sampai Wetan. Setelah pertengkaran itu terjadi, Ki Baduga berkata, "Baiklah, masalah air tidak menjadi masalah besar bagiku. Karena meskipun air itu mengalir ke desa Ciberem, masyarakat Ciberem tidak dapat memanfaatkan air itu. Dan sampai saat ini di desa Kawungsari, Randusari, dan Ciberem tidak mempunyai bendungan, waduk." Peperangan antara Ki Baduga dan Ki Salendro terjadi pada tahun 1600-an. Dari peperangan ini terciptalah desa Sampai Kulon dan Sampai Wetan. Dan pada awalnya desa Sampai Wetan bukanlah sebuah desa melainkan hutan-hutan yang tidak berpenghuni. Dahulu, Sampai merupakan keseluruhan dari desa Cihanjaro, Sampai Wetan, Sampai Kulon, dan Tanjung Sari. Pada tahun 1902, Cihanjaro merupakan bagian dari desa Andamuni, Sampai Kulon merupakan bagian dari desa Baok, dan Tanjung Sari merupakan bagian dari Garajati. Namun, karena ketiga desa itu membutuhkan pimpinan dan karena jauh dari pemerintahan desa, secara mufakat ketiga desa itu berniat untuk membangun suatu desa dan mengajukannya pada pemerintahan Kuningan. Pada saat itu pemerintahan Kuningan belum dipimpin oleh seorang bupati melainkan oleh gubernur dari kolonial Belanda pada tahun 1911. Akhirnya pemerintahan Kuningan menerima pengajuan tersebut dan dijadikan desa. Desa tersebut ialah Desa Tanjung Sari.
Sukasari, dan Cihanjaro. Nama Cihanjaro diambil dari kata bahasa Sunda yaitu Maroken Titilu Desa, sehingga disebutlah Desa Cihanjaro. Desa Cihanjaro diresmikan pada tahun 2003. Dahulu, Kepala Desa Cihanjaro, Sukasari, dan Tanjung Sari yang pertama yaitu Bapak Rakidin Alem. Beliau berasal dari Desa Cihanjaro. Beliau hanya menjabat selama 2 tahun. Setelah itu digantikan oleh adiknya yang bernama Bapak Rakisem Alem. Kantor kepala desa yang pertama dari ketiga desa itu ada di Desa Cihanjaro. Sehubung kantor kepala desanya jauh dari Desa Sukasari dan Tanjung Sari, maka kantor kepala desa itu dipindahkan ke perbatasan Desa Cihanjaro dan Sukasari. Pada tahun 1965 per 1966 Desa Cihanjaro menghilang secara misterius. Pada tahun 2003 yaitu pada masa jabatan Bapak Kasja Desa Sukasari mengalami pemekaran menjadi 3 desa yaitu Desa Sukasari, Simpai Jaya dan yang ketiga yaitu Desa Cihanjaro. Nama itu digunakan kembali setelah Desa Cihanjaro menghilang beberapa tahun yang lalu. Nama Desa Simpai Jaya diambil dari nama Bapak Singadijaya, yaitu beliau adalah orang yang berjasa di Desa Simpai Jaya. Kata Simpai diambil dari kata sampai, yang berarti pengikat dan Jaya diambil dari nama Bapak Singadijaya yang berarti keabadian.